Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap Tuhan memberkati saudara, keluarga, anak-anak dimanapun berada untuk menikmati hari-hari kita. Mari kita bersekutu sejenak dengan Tuhan, kita awali dengan bernyanyi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di pagi hari ini Engkau datang menyapa kami. Engkau memelihara, menjaga kami. Hari ini firman-Mu akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 6, yakni hari Rabu 19 Juli 2023. Firman Tuhan kepada kita, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam Ibrani 11 ayat 1 sudah sering kita dengar apa itu iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah yakin. Iman itu adalah dasar dari kehidupan kita. Dan dengan imanlah Abraham dia meninggalkan Ur Kasdi pergi ke tanah Kanaan. Dengan imanlah banyak dalam Alkitab itu kita baca melakukan berbagai hal dalam kehidupannya sehingga dia menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, dengan firman Tuhan ini meneguhkan, mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen. Tentu kita bukanlah hanya sekedar orang Kristen, tetapi kita adalah orang-orang Kristen yang beriman. Maka iman itulah yang menjadi dasar kita supaya kita berkenan di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, kita boleh saja tiap hari bernyanyi, kita boleh saja tiap hari berdoa, tiap hari membaca firman Tuhan, tiap hari datang ke gereja. Tapi kalau tidak ada iman dalam diri kita, itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, iman itulah sekarang yang harus tinggal di dalam diri kita. Tentu bagaimana iman kita supaya semakin bertambah. Dalam Rom 10 dikatakan iman itu timbul oleh karena pendengaran atau dengar-dengar dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita semakin sering mendengarkan firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan, sering merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menumbuhkan iman kita. Maka ketika kita juga beriman, saudara-saudara, supaya iman kita itu mengenal Tuhan sebagai dasar dan yakin kepada Dia adalah
lihatlah ciptaan-ciptaannya. Sungguh luar biasa. Dan itu akan menundukkan hati dan kesombongan kita. Disitulah kita semakin tunduk kepada Tuhan. Saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan. Seringkali Tuhan Yesus berkata, imanmulah yang menyelamatkanmu. Imanmulah yang menyembuhkanmu. Imanmulah yang bisa melakukan segala hal. Bahkan Tuhan Yesus berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka gunung-gunung juga bisa kau pindahkan. Luar biasa, saudara. Apakah kita sudah memiliki iman? Dari manakah tandanya kita sudah memiliki iman? Tentu supaya kita menguji sudah adakah iman kita. Itulah yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka apa tanda bukti kita bahwa kita adalah orang-orang yang beriman? Yang pertama tentu adalah ketaatan. Kita taat kepada Tuhan dengan melakukan segala hukum-hukumnya, melaksanakan segala titah-titahnya, perintahnya. Taat. Yang kedua adalah berdiri teguh. Orang yang beriman itu harus berdiri teguh sekalipun dia harus menghadapi tantangan, sekalipun dia menghadapi bahaya, sekalipun hidupnya sulit, tetapi karena dia sudah percaya, bersandar kepada Tuhan, berdiri teguh. Karena dengan persoalan-persoalan yang dia hadapi itu, kita akan diperkenankan Tuhan mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, saudara-saudara, disitulah Tuhan itu seringkali menunjukkan, ini aku. Yang ketiga, saudara-saudara, dari mana tanda kita bahwa kita adalah orang-orang yang beriman? Kita percaya kepada Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, orang yang beriman itu tidak khawatir, tidak takut, tidak bimbang, tetapi punya keberanian melanjutkan perjalanan hidup. Saudara-saudara, dengan iman Abraham, dia tinggalkan Ur Kasdim, berangkat ke tanah Kanaan yang dia tidak pernah lihat. Tetapi dengan imannya dia mengatakan, Tuhan telah memanggil saya. Tuhan akan mendampingi saya. Tuhan akan memimpin saya. Maka orang-orang yang beriman akan menerima upahnya. Saudara-saudara, jalani hidup ini, pimpin keluargamu, pimpin anak-anakmu, pimpin anak cucumu, ninimu, dengan bersandar kepada imanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar. Tumbuhkan, semakin perbesarlah iman kami. Agar kami semakin berdiri teguh, tidak goyah, tidak khawatir, tidak takut. Menjalani hidup kami di hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Horas, horas, horas.